Putar ini ya. Jadi teman-teman mungkin saat ini yang sedang mendaftarkan diri untuk LPDP, sedang mempersiapkan esainya. Nah, untuk sekedar informasi nih teman-teman, esai itu memang mungkin saat ini menjadi syarat administratif. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya esai ini juga akan teman-teman bawa saat sesi wawancara nanti. Jadi perlu nih kita persiapkan secara matang. Seperti itu. Makanya untuk malam ini Jagotes menyediakan kelas untuk teman-teman mempersiapkan esainya supaya lebih siap ketika nanti melakukan pendaftaran LPDP-nya. Seperti itu ya. Di sini kami mengundang gitu ya. Jagotes mengundang Kak Mary sebagai pembicara yang dimana Kak Mary ini adalah salah satu lulusan Jagotes yang alhamdulillah lulus ya Kak ya LPDP-nya gitu lagi nungguin LO-nya dan kita pengen tahu nih pengalaman dari Kak Mary persiapan esainya seperti apa bagaimana sih membuat esai, mempersiapkan esai yang baik supaya bisa langsung kita bawa nanti ketika sesi wawancara. Apa aja yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita cari, apa yang perlu yang kita butuhkan seperti itu ya. Dan di sini sebelum mulai aku juga izin menjelaskan di akhir nanti aku akan menjelaskan terkait salah satu produk terbaru dari Jagotes. Jadi diharapkan teman-teman bisa bergabung dari awal sampai akhir dan teman-teman bisa menggali, mendapatkan berbagai macam informasi yang nanti di-share sama Kak Mary. Seperti itu. Oke, tidak menunggu lama nih karena waktunya juga sudah lewat dari jamnya ya. Mohon maaf teman-teman semua. Aku langsung serahkan ke Kak Mary. Silakan Kak Mary. Baik, kalau selamat malam teman-teman semua. Aku izin ini share screen ya. Oke. Baik. Nah, jadi kita hari ini akan membahas mengenai menambang bahan esai. Jadi strategi meracik esai yang tahan wawancara. Jadi ini bagian satu ya dari rangkaian webinar Jagotes ya kalau lihat dari IG-nya. Jadi di meeting hari ini kita bahas bagaimana kita mengumpulkan bahan untuk esainya, bagaimana kita mencari apa yang bisa dibahas dalam esai, kemudian nanti ada baru cara merangkai di minggu depan, kemudian eh, review ya, review esainya. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa eh, no one size all ya. Jadi tidak ada metode yang satu metode, nggak ada satu metode yang bisa digunakan untuk menyusun esai LPDP gitu. Dan sharing hari ini tuh berdasarkan pengalaman saya dan mungkin aja bisa nggak cocok untuk beberapa individu atau untuk beberapa case yang berbeda. Tapi eh, pengalaman saya mungkin bisa digunakan dan dijadikan salah satu acuan pembelajaran. Nah, jadi selayang pandang, saya lulusan STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Saya PNS, jadi daftar APDP-nya itu jalur targeted ya, PNS dari instansi BMKG, tepatnya di Pekanbaru. Dan it's not my first time, jadi kelulusan saya pada PDPB 1 ini bukan percobaan pertama saya. Saya sudah mencoba 3 kali. Percobaan pertama dan kedua gagal di skolastik. Dan terima kasih atas Jagotes yang sudah membantu saya dalam persiapan saya untuk persiapan di TBS ini. Jadi kalau mau share, saya ingin share juga ini skor saya. Di percobaan pertama memang itu kesalahan saya. Nggak ini ya teman-teman, nggak belajar menggampangkan. Percobaan kedua saya sudah belajar tapi kenapa nilai saya masih rendah juga? Rendah banget. Kalau menurut saya itu rendah banget. Jadi di bawah passing grade. Dan setelah saya refleksi
ya, baru saya sadar bahwa sebenarnya manajemen waktunya, manajemen waktu saya yang eh, salah waktu mengerjakan soal. Dan ya puji Tuhan tahun ini bisa lulus TBS, dan itu juga yang membawa saya untuk lulus substansi. Tapi bukan artinya esai saya dari percobaan pertama itu sudah bagus. Enggak sama sekali. Jadi saya setiap percobaan batch itu revisi esai saya. Jadi esai saya itu kalau mau saya lihat lagi batch 1 2025 itu jelek banget. Saya perbaiki lagi di batch 2 2025, dan ya di batch 1 2026 ini menurut saya esai saya yang sudah paling bagus dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai cara mencari bahan untuk esai, first thing first ya teman-teman. Eh, ini quotes yang seharusnya ini quotes yang tidak digunakan untuk membuat kita insecure. Jadi LPDP is not for everyone, dalam tanda kutip. Everyone-nya itu maksudnya yang tidak paham beasiswa LPDP ini. Nah, bagaimana cara kita bisa memahami apa beasiswa LPDP itu? Yang pertama kita harus tahu latar belakangnya dulu. Jadi latar belakang beasiswa LPDP, visi misinya, culture value-nya. Kemudian LPDP ini dibiayai Indonesia, jadi kita harus tahu juga visi Indonesia Emas 2045, RPJMN. Kemudian tujuan kerjasama dari beasiswa, ini contohnya untuk co-funding atau joint degree. Dan juga latar belakang untuk pemerataan, itu khususnya untuk afirmasi dan prasejahtera. Kemudian kita juga harus tahu siapa sasaran dari penerima si beasiswa ini. Jadi ini sesuai dengan skema atau jenis beasiswanya. Kita harus tahu, misalnya kita daftar PNS ya, sasarannya PNS gitu. Kalau kita daftar yang STEM, sasarannya STEM. Nanti ada dijelasin lagi di slide selanjutnya. Dan seperti apa aplikan atau peserta yang dicari. Nah, jadi dengan menjawab tiga pertanyaan ini, kita sudah punya dasar utama untuk membuat esai kontribusi kita. Dan ini akan kita jadikan acuan dalam menceritakan setiap pengalaman kita di esai kita nanti. Bagaimana bisa tahu lebih detailnya? Itu bisa lihat di YouTube-nya eh, sosialisasi LPDP dari YouTube LPDP official. Di situ kita bisa lihat dan dengar detail penjelasan. Kemudian dari website LPDP juga bisa kita baca, dan bukletnya di link berikut. Gitu. Nah, kemudian mindset kedua yang perlu kita miliki dulu sebelum kita membuat esai. Jadi esai LPDP itu bukan sekedar tulisan. Esai adalah agenda wawancara. Seperti yang Kak moderator tadi bilang di awal kita pembukaan kita webinar kita malam ini. Jadi walaupun teman-teman daftar jalur LOA, jadi itu langsung ya ke wawancara, maupun untuk teman-teman yang daftar di jalur dengan harus melewati skolastik dulu, esai itu tidak bisa kita jadikan hanya sekadar administrasi. Jadi apa yang kita buat di esai itu adalah apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di wawancara. Nah, pewawancara itu menyusun pertanyaan itu dari esai peserta. Jadi pewawancara nggak akan bertanya apa yang di luar esai kita. Dan setiap kalimat yang ditulis itu akan mengundang pertanyaan. Jadi kita harus benar-benar menyusun esai kita ini dengan kesadaran. Jadi kita sadar membuat esai kita ini, menulis esai ini. Nah, ini salah satu cara juga dengan cara menguji paragraf yang kita buat itu dengan pertanyaan
kalau pewawancara mencecar, mencecar atau menggali-gali apa yang saya tulis di esai ini selama 5 menit misalnya. Saya sanggup nggak? Jadi saya juga mengalami ya waktu wawancara itu saya ditanya berkali-kali satu pertanyaan. Sampai 3 kali saya jawab, itu diulang-ulang terus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, eh, karena saya mau ngambil S2 di luar negeri, jadi ditanya sama pewawancara, kenapa harus ke luar negeri? Saya ambil jurusan Atmospheric Science, di mana di Indonesia ada, itu di ITB. Nah, kenapa harus di luar negeri? Di ITB ada, sudah bagus. Kenapa? Itu saya mengulang jawaban sampai 3 kali dan disuruh ulang terus sampai akhirnya pewawancara merasa cukup dengan jawaban kita. Nah, jadi di situ kita harus hati-hati juga dalam menulis esai dan kita setiap kata yang kita tuliskan di esai, ketikkan di esai itu harus kuat dasarnya. Kalau misalnya saya tidak kuat dasarnya itu sudah di awal saja mungkin saya nggak bisa jawab atau di pertanyaan kedua dari alasan itu mungkin saya udah stop. Jadi mungkin ganti pertanyaan lain. Nah, kemudian mindset ketiga yang harus kita miliki sebelum daftar LPDP dan menulis esainya itu adalah perjalanan menyusun esai LPDP itu sudah dimulai sejak awal kita kuliah. Bahkan waktu kita SMA atau masa kecil kita bahkan. Nah, ini eh, artinya kita harus membangun portofolio dalam proses kita mendaftar beasiswa LPDP ini. Nah, portofolio itu apa? Portofolio itu adalah CV dalam sederhana. Jadi apa yang kita, apa saja pengalaman kita, apa saja pekerjaan kita, perjalanan hidup dan pendidikan kita. Nah, pengalaman itu kita harus ingat, teman-teman harus ingat, nggak harus pengalaman yang prestige, misalnya ikut konferensi internasional, ke lomba internasional, itu bagus, bagus sekali kalau ada, dan bagus sekali kalau teman-teman mau mencari sendiri, membawa lingkungan itu sendiri, menambah CV teman-teman. Tapi kalaupun yang dipunya saat ini itu cuma misalnya organisasi kampus, kemudian bahkan pekerjaan sehari-hari kita sebagai pekerja, itu pun adalah pengalaman yang bisa kita angkat dalam esai. Tergantung cara kita membahasakannya dan apakah memang ada masalah yang cocok dengan tujuan LPDP. Nah, makanya di mindset pertama itu kita harus ingat tadi, eh, apa LPDP ini, latar belakang LPDP ini apa. Apakah sesuai? Kalau tidak sesuai dengan yang ingin kita eh, lakukan dengan yang kita dan atau yang sedang kita lakukan ya, mungkin LPDP bukan untuk kita atau mungkin kita harus mencari lingkungan itu yang membawa kita sejalan dengan latar belakang LPDP dan tujuan LPDP ini. Nah, kalau dirasa kita belum ada pengalaman kegiatan sama sekali, kerja, riset, ataupun organisasi, eh, menurut saya sebaiknya kita fokus dulu untuk mengumpulkan portofolio, jadi menambah pengalaman kita. Baru setelah itu kita mendaftar. Karena ya kita tahu pendaftar LPDP ini banyak sekali dan banyak sekali yang sudah punya pengalaman. Mungkin ada beberapa yang mungkin eh, tidak semuanya punya banyak pengalaman, tapi pasti ada pengalamannya. Gitu. Jadi rekam jejak kita dan bukti kontribusi kita di bidang kita yang ingin kita pelajari itu eh, penting bagi LPDP untuk menilai kita dan memberikan eh, beasiswa ini untuk kita. Gitu.
Baik, kita masuk ke bagian esainya. Jadi waktu batch 1 2026 itu saya khususnya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya membuat dua esai, esai komitmen, kontribusi, dan personal statement. Jadi tidak ada penilaian diri. Nah, tahun ini batch 2 ini kembali lagi seperti peraturan sebelum-sebelumnya. Jadi diganti personal statement-nya menjadi penilaian diri. Jadi ya mungkin bisa lebih spesifik ya. Karena menurut saya personal statement ini beresiko redundant, beresiko berulang-ulang dengan esai kontribusi. Jadi menurut saya kita sudah lebih dimudahkan lagi dengan penilaian diri. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa dalam penilaian diri ini kan kita ditanya apa pengalaman, apa kekuatan, kelebihan, kekurangan, bagaimana kita melakukan tugas di luar ruang lingkup, kemudian apa kesalahan kita saat belajar atau bekerja. Ini kan membutuhkan pengalaman yang yang bisa kita ceritakan. Jadi kalau kita tidak bisa menceritakan, jadi eh, alangkah baiknya kita mencari itu dulu. Mungkin eh, yang mau mengejar dalam beberapa minggu ini mungkin ikut eh, kalau waktunya pas ya mungkin ada seminar gitu dalam jangka waktu beberapa minggu sebelum deadline LPDP ini mungkin saya sarankan bisa dicari untuk menambah pembahasan dalam esai kita karena kalau pengalaman kita sedikit jadinya esai kita itu akan mengulang-ulang terlalu banyak kata-kata hiasan dan tidak berisi jadi eh, itu kurang kurang kan kesempatan kita untuk lulus gitu. Baiklah. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi saat kita membuat esai LPDP. Itu yang pertama itu klaim tanpa bukti. Nah, misalnya di esai kita buat saya passionate, saya sangat saya sangat tertarik dan ingin belajar tentang bidang maritim gitu kan. Hah, terus apa gitu? Oke, tertarik. Terus kenapa? Buktinya apa kita tertarik gitu? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah dihasilkan dari ketertarikan itu? Nah, misalnya saya adalah prakirawan cuaca, bekerja di BMKG. Saya di SI LPDPB 1 ini saya menargetkan bidang industri strategis maritim di mana saya itu apa yang sudah saya lakukan, saya sehari-hari sudah bekerja membuat perakiraan maritim di laut, di pesisir. Kemudian itu kapannya itu setiap saya dinas, saya melakukan itu. Hasilnya apa? Hasilnya perakiraan itu kurang bagus. Nah, jadi saya ingin meningkatkan perakiraan itu menjadi lebih baik lagi. Sederhananya gitu. Jadi harus spesifik dan bisa divalidasi, diverifikasi. Nah, kemudian kesalahan kedua itu kontribusi yang mengambang. Jadi misalnya kita bilang ingin memajukan blue economy di Indonesia, maka saya perlu belajar sehingga Indonesia bisa lebih maju, lebih baik di masa depan. Ya, bagus, oke gitu kan. Tapi apa bagaimana caranya untuk siapa gitu di mana mau dilakukan kontribusi itu harus jelas jadi jadi saat membangun dan menulis esai itu kita harus menjawab tiga pertanyaan dasar nih mekanisme apa yang dilakukan misalnya ingin memajukan blue economy di Indonesia mekanismenya apa dengan meningkatkan perakiraan cuaca di pesisir, untuk siapa, untuk nelayan dan untuk pelayar gitu. Di mana dilakukan di wilayah eh, Riau, Pekanbaru, misalnya contoh untuk kasus saya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi itu rantai logika putus. Jadi maksudnya ini masalah yang kita angkat di pembukaan kemudian apa jurusan yang kita pilih nanti, kemudian rencana kontribusi kita itu gak nyambung sama sekali.
Jadi misalnya kita mengangkat masalah eh, banyak kecelakaan kapal, terus prodi yang kita mau pilih itu eh, prodi bisnis administrasi gitu. Kemudian rencana kontribusinya itu kita mau meningkatkan pemasukan Indonesia di bidang blue economy. Oke, nggak nggak nyambung ya. Jadi hah gitu, nggak nyambung sama sekali. Jadi kayak beda esanya, tiga tiga paragraf yang nggak nyambung. Nah, kemudian kesalahan yang keempat yang sering itu dia tidak tahan interogasi. Jadi maksudnya ini dia tidak kuat dasar argumen dan dasar eh, eh, paragraf kalimat kita di esai ini tidak kuat. Seperti yang udah kita bahas tadi di pertama itu, eh, harus ada dasar yang kuat, yaitu misalnya berdasarkan dari pengalaman kita, dari pekerjaan kita, atau dari tujuan LPDP gitu. Jadi em, kalau kalau esai kita itu nggak kuat, pertanyaan kenapa harus S2 untuk itu tuh susah dibahas, susah dijawab. Jadi misalnya, atau ini pertanyaan yang kedua, kamu yakin masalahnya tuh di skill SDM, bukan di instansi yang kurang memadai? Jadi saya ini pertanyaan waktu saya diwawancara, waktu itu saya ditanya sama pewawancara, eh, saya ber saya dalam kontribusi saya ingin meningkatkan perakiraan cuaca di bidang maritim dengan cara kuliah di luar negeri sehingga saya bisa meningkatkan pemodelan di Indonesia. Nah, terus pewawancara ini bertanya, kamu yakin masalahnya itu di SDM? Kenapa harus kamu yang sekolah? Bukan sistem instansinya yang kurang memadai. Nah, itu kalau saya tidak kuat alasannya, maka saya eh, nggak bisa tuh menjawab itu. Nah, saat itu saya menjawab bahwa ini ada juga nanti di pembahasan berikutnya, bahwa masalahnya itu memang di SDM. Karena environment, fasilitas di BMKG itu sudah bagus sekali. Alat kita sudah canggih, cukup canggih, dan namun perakiraan kita masih salah. Perakiraan kita masih sering tidak tepat. Jadi itu di skill kita, di skill SDM-nya yang memang kurang. Gitu. Nah, kemudian ini juga, kamu yakin kontribusimu bisa dilaksanakan di Indonesia padahal teknologi kita nggak bisa nampung kemampuan kita. Nah, ini juga yang harus kita hindari ya. Mampu nggak? Kita harus realistis. Yang mau kita pelajari itu bisa tertampung nggak di Indonesia? Ini bagus sebenarnya. Maksudnya kita bisa juga menjawab ini tuh, ya ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan secara jejaring kapasitas. Ya. Jadi kita harus punya dasar yang kuat gitu, teman-teman. Nah, ini jadi kita harus juga menyesuaikan esai dengan tujuan beasiswa kita, jenisnya. Misalnya yang pertama itu share dan STEM. Nah, kita harus menargetkan industri tertentu. Cuma boleh pilih satu industri gitu, share sosial, budaya atau STEM, kesehatan pangan, hilirisasi, manufaktur maju, energi gitu. Jadi kita harus menargetkan satu industri. Dan eh, posisi kita, apa yang kita lakukan selama ini memang ada kaitannya dengan itu. Jadi itu bisa lebih mulus jalannya dalam menyusun esai nanti. Kemudian kewirausahaan itu, eh, ini saya ada baca-baca juga di internet bahwa kita harus membuat surat komitmen ya untuk eh, mengabdi memperkuat ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Jadi ini juga harus dibahas di esai. Kita nggak bisa cuma mau membahas untuk meningkatkan bisnis profit supaya bisnis kita lebih maju gitu. Kita harus juga membahas eh, rencana pengabdian bisnis kita ini untuk eh, kampus juga gitu.
Nah, kemudian untuk PNS atau TNI Polri itu tentunya kita harus membahas daerah penempatan kita, apa tugas kita, sejalan atau enggak, harusnya sejalan dengan yang kita lakukan, dan tujuan kita itu adalah kembali ke tempat kita berasal. Nah, kemudian afirmasi atau prasejahtera atau penyandang disabilitas, em, kita itu nggak harusnya ini ya, eh, dengan concern kita mendaftar itu kita tahu bahwa tujuannya apa. Misalnya Em, afirmasi daerah. Tentu esai kita tuh harus menyangkut kontribusi dengan daerah asal kita. Walaupun memang ada peraturan bahwa nggak harus kembali ke daerah asal, namun alangkah baiknya dan esai kita akan lebih kuat kalau esai kita itu berisi apa masalah di daerah asal kita. Kemudian prasejahtera itu kita nggak perlu malu menyebutkan bahwa kita adalah satu-satunya di keluarga yang mau menempuh jenjang S2. Nah, itu adalah kekuatan yang tidak perlu kita sembunyikan gitu. Dan penyandang disabilitas juga itu kekurangan kita itu bukan untuk dijadikan eh, objek belas kasihan, namun itu adalah kekuatan kita dan menunjukkan betapa kita ingin meningkatkan kemampuan dan berkontribusi untuk Indonesia gitu. Dan yang terakhir mungkin ada kemitraan atau co-funding atau joint degree, itu kita harus paham betul. Misalnya untuk LPDP France, kita harus paham bahwa tujuannya untuk meningkatkan hubungan juga kan dengan Prancis dengan Indonesia, atau juga LPDP Netherlands itu yang B1 ada. Jadi kita harus menekankan kontribusi untuk kerjasama Indonesia dengan mitra melalui studi kita. Nah, ini yang paling bawah ini adalah kesimpulan yang dari pengalaman saya sendiri. Jadi, apapun jenis tujuan beasiswa kita, kita itu harus menekankan industri mana sebagai fokus kontribusi pasca studi kita. Walaupun memang ada banyak jenis lain, namun memang kita harus tahu LPDP tahun 2026 ini memfokuskan ke impact-nya. Jadi dampak ke industrinya. Jadi mau kita jalur kewirausahaan, afirmasi, atau co-funding, kita tetap harus menekankan satu industri di mana kita mau berfokus untuk berkontribusi. Karena juga di dalam wawancara saya, walaupun saya mendaftar jalur PNS, itu saya tetap di saya tetap ditanyakan industri mana, apa tujuan S2 kamu ini untuk industri maritim, karena saat itu saya memilih maritim. Jadi bahkan jadi ceritanya saya kemarin itu mendaftar kok bundling ya teman-teman, bundling ke Funding France dan LPDP Industri Maritim Strategis. Jadi saya lulusnya itu di industri strategis. Namun di co-funding ini kan kita bisa memilih lebih dari satu industri karena fokusnya itu ke co-fundingnya. Jadi saat itu saya ada memilih energi juga, teman-teman. Dan itu ditanyakan juga sama pewawancara. Ini kamu memilih ada co-funding di energi dan maritim. Apa tujuannya? Apa fungsinya kamu sekolah? Jadi itu benar-benar dikejar kontribusi kita di bidang industri yang kita pilih itu. Nah, dalam menyusun esai, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan. Mungkin eh, agak panjang ya, tapi sebenarnya sederhana kalau misalnya kita baca. Jadi yang pertama itu ini hook ya untuk pembukaan. Kita bisa memulai dengan insiden atau fakta yang kita temui di lapangan. Nah, kemudian dari insiden itu apa tindakan yang sudah kita lakukan?
Nah, dari tindakan yang kita lakukan itu apa keterbatasan yang kita temukan sehingga kita mau untuk melanjutkan studi kita. Jadi apa gapnya dan apa prodi atau kampus yang cocok untuk menjawab gap dan keterbatasan kita itu. Nah, setelah itu baru kita bahas apa kontribusi dari kita sekolah itu. Nah, untuk yang empat ini sudah masuk ke pembahasan kontribusi, apa mekanismenya, siapa yang menerima, kemudian indikatornya, indikator terukur 5 tahun. Ini nggak harus eh, 5 tahun, bisa lebih dari 5 tahun, tapi ya standarnya kita bisa bikin 5 tahun. Kemudian komitmen kembali kita. Ini lebih tepatnya kata terakhir ya, paragraf terakhir, paragraf penutup. Dan paragraf penutup kita ini harus berhubungan dengan yang kita sebutkan di pembukaan. Jadi dia itu nyambung, seperti siklus. Nanti kita lihat contohnya. Jadi yang pertama itu sebelum kontribusi kita masuk ke insiden, peran, dan batas diri. Kalau lihat dari ini yang warna biru, ini kita menentukan eh, dasar kita mau S2 itu apa. Baru kita membahas kontribusi gitu. Nah, insiden, peran, dan batas diri itu dimulai dari kita membuat mind map. Nah, jadi ini mind map saya saat membuat esai. Eh, jadi di sini bisa dilihat apa fakta yang saya temukan di lapangan. Nah, ini ad- blue economy. Blue economy Indonesia itu bisa terhambat. Industri ekonomi biru Indonesia itu bisa terhambat karena adanya cuaca buruk. Salah satu contoh fenomenanya adalah Sumatera Squall. Nah, kemudian tindakan apa yang sudah saya lakukan? Nah, saya bekerja sehari-hari membuat perakiraan, namun memang sering ada batasan, sering beberapa kali kurang tepat. Saya juga pernah menjadi panitia FGD, Focus Group Discussion, dengan stakeholder, dengan pemangku-pemangku kebijakan maritim di Riau gitu. Dan saya menemukan fakta bahwa memang mereka melaporkan cuaca buruk itu membahayakan pelayaran gitu. Kemudian keterbatasan yang saya temukan, keterbatasan diri saya. Jadi sebagai perakirawan cuaca dan lulusan diploma 4. Jadi diploma 4 itu adalah vokasi ya. Jadi kita lebih belajar tentang praktik menggunakan alat. Kita kurang eh, tidak seperti eh, tidak seperti ilmu murni. Kami di diploma 4 ini lebih belajar praktik. Jadi kurang spesifik mempelajari teori dasar. Nah, jadi saya menyadari bahwa eh, saya terbatas dalam pondasi teoritisnya. Bagaimana pemodelan cuaca, bagaimana model cuaca itu dibangun, gitu. Nah, disitulah gapnya, eh, gap potensi saya, gap kompetensi saya. Kemudian, nah, apa prodi yang menjawab gap itu? Nah, saya harus S2 di universitas ini gitu. Kemudian dengan saya S2, maka dengan saya S2 dan dengan pemahaman tentang bagaimana model cuaca bekerja saat saya S2 itu, maka perakiraan cuaca akan dapat dihasilkan dengan lebih akurat. Nah, itu posisi konkret pasca studinya. Itu akhir yang diharapkan. Nah, dengan untuk ini dengan perakiraan cuaca yang lebih akurat, ini siklus balik lagi ke awal ya teman-teman, bisa dilihat. Itu bisa meningkatkan blue economy kita. Karena kecelakaan kapal bisa lebih berkurang dan kapal-kapal bisa tidak rugi secara material dan meningkatkan blue economy kita. Jadi dia seperti siklus, saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini contoh dari esai saya, esai kontribusi. Jadi
untuk bagian satunya kan, insidennya, apa faktanya gitu. Nah, jadi saya di sini menjelaskan, mohon maaf ini bahasa Inggris ya, jadi akan saya bikin bahasa Indonesia. Akan saya coba terjemahkan. Jadi di insidennya, faktanya saya mengambil fakta, yaitu RPJMN Indonesia dalam meningkatkan blue economy. Namun ini bisa terhambat kalau terjadi insiden kapal karena cuaca ekstrim di laut. Nah, kemudian saya jelaskan fakta bahwa WMO, Organisasi Meteorologi Dunia juga menghitung sekitar 30% insiden maritim itu berhubungan dengan cuaca buruk. Gitu. Jadi ini adalah dasar yang kuat untuk membuat perakiraan dan peringatan dini untuk eh, menjamin keselamatan kapal gitu. This is the starting point untuk saya pursue master degree. Jadi ini eh, insiden pertamanya. Nah, kemudian ini kan karena batch satu ini bikin dua esai personal statement, jadi saya bikin juga seperti itu di personal statement saya. Nah, ini kalau ini insiden, kalau yang tadi itu fakta ya. Nah, ini insiden. Insidennya itu saat pengalaman saya bertemu dengan nelayan di sekolah lapang cuaca nelayan. Dan nelayan itu mengatakan bahwa kalau tiba-tiba terjadi hujan lebat di laut, hanya ada dua kemungkinan yang bisa kami dapatkan. Yang pertama, mati, kami mati, tenggelam, atau kami selamat, tapi ikan-ikan kami semuanya terbuang. Ini untuk kasus nelayan ini ya, nelayan tradisional. Eh, Begitu betapa pentingnya informasi cuaca untuk nelayan gitu. Nah, kemudian setelah insiden kita mengetahui apa keterbatasan kita. Jadi apa yang kita sudah lakukan saat kita mendapati insiden itu, saat kita mengalami insiden itu, apa yang sudah kita lakukan dan kenapa itu tidak cukup. Jadi nih, untuk contoh saya, apa yang sudah saya lakukan? Saya sudah melakukan fokus grup diskusi dengan stakeholder. Saya juga bekerja dengan maritim stakeholder dalam pelaksanaan sekolah lapangan cuaca nelayan. Saya juga sudah memiliki pendidikan tentang cuaca, tentang meteorologi yang cukup dari studi S1 saya. Namun saya masih terbatas gitu. Saya masih terbatas dalam fondasi teoritisnya. Fondasi teoritisnya mengenai dinamika atmosfer dan pemodelan cuaca. Jadi saya menjelaskan bahwa ini dapat meningkatkan kualitas perakiraan cuaca jika diperbaiki. Gitu. Nah, ini alasan yang kedua. Kenapa saya masih terbatas karena saat ini saya juga menceritakan pengalaman saya ya di esai ini. Jadi ini artinya dalam dinas saya pernah memberikan peringatan dini cuaca menggunakan satu acuan model. Kemudian saat itu saya kurang tepat, perkiraannya salah dan terjadi banjir. Gitu. Nah, disitulah saya menyadari bahwa saya tidak paham eh, latar belakang model. Saya tidak paham kenapa saya memilih model itu. Nah, begitu. Jadi saya harus memahami, eh, saya perlu untuk memahami setiap pilihan saya dan untuk setiap pilihan itu harus berdasarkan pemahaman mengenai teoritis model gitu. Maka saya harus S2 begitu. Nah,
Setelah keterbatasan, nah bakalan ada ini eh, apa namanya transisi ya. Pasti eh, lumrahnya, oke, kita misalnya saya eh, ingin saya menyadari kenyataan bahwa perakiraan cuaca di pesisir masih rendah. Saya sudah melakukan diskusi dengan para stakeholder, namun saya masih terbatas dalam hal teori. Maka saya harus S2 di bidang atmospheric science. Nah, kemudian bakalan muncul pertanyaan bahwa kenapa harus atmospheric science kan? Ini bisa, ini adalah pertanyaan yang perlu kita antisipasi. Kenapa harus eh, itu yang kita pelajari? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, di sini ada tiga yang bisa kita jadikan acuan. Jadi gap kompetensi, kenapa prodi ini di kampus ini dan alternatif yang ditolak, alternatif yang ditolak, misalnya alternatif-alternatif yang bisa membuat pilihan kita ditolak. Nah, misalnya yang pertama, gap kompetensi. Jadi bukan ilmu yang lebih dalam. Jadi maksudnya bukan ilmu yang lebih dalam nih kita S2 cuma mau menambah ilmu, menambah pengetahuan, maka kita bisa bekerja dengan baik. Enggak. Walaupun di insiden saya di ini saya keterbatasan sendiri saya menjelaskan bahwa saya kurang pemahaman teoritis, tapi itu spesifik teoritis mengenai dinamika atmosfer dan pembangunan model. Nah, itu adalah gap yang spesifik. Jadi, atau mungkin kompetensi lain untuk teman-teman bidang lain, misalnya metode spesifik apa yang kita kurang kuasai yang berpengaruh pada pekerjaan kita. Misalnya evaluasi kebijakan kuantitatif gitu, arsitektur dan sebagainya. Nah, ini ya contoh saya. Kemudian, kenapa prodi ini? Jadi ini adalah yang harus kita jelaskan untuk memperkuat alasan kita memilih tujuan studi kita. Kenapa prodi ini? Maka kita harus sebutkan modul, laboratorium, profesor, atau koneksi seperti riset grup di sana yang bisa kita sebutkan. Kalau cuma ranking itu kurang kuat, oke, ranking tinggi terus apa gitu kan. Nah, ini yang saya eh, jelaskan di esai saya. Jadi saya sebutkan kursus apa yang saya mau kursus apa yang saya mau ambil, apa fungsi kursus itu. Jadi misalnya saya mau ambil kursus geophysical fluid dynamic. Nah, dengan ini saya bisa memahami flow aliran atmosfer dan ini adalah dasar untuk mensimulasikan modelan cuaca. Nah, kemudian saya juga sebutkan ada research group, kemudian ada project riset di sana, kemudian ada juga fasilitas yang diberikan si universitas tujuan kita. Kemudian ini alternatif, misalnya eh, kita si pewawancara mungkin aja nanya, kenapa bukan kursus singkat aja atau belajar dari YouTube gitu kan? Nah, ini kenapa harus ke luar negeri gitu yang seperti kita jelasin tadi. Nah, di sini saya menjelaskan juga bahwa dalam di universitas tujuan saya ada suatu proyek yang benar-benar bertujuan untuk menjawab eh, permasalahan kita, yaitu dengan memahami dinamika cuaca buruk di tropis. Nah, sehingga dengan bergabung dengan research group ini, saya memiliki kesempatan untuk melakukan riset eh, yang akan bermanfaat bagi peningkatan perakiraan cuaca di Indonesia. Juga saya jelaskan di sini karena saya ambil dua skema ya saat itu mendaftar. Jadi saya juga jelaskan bahwa dengan saya menjadi mahasiswa di Prancis saat itu adalah sebagai bridge jembatan
ekosistem riset di Prancis dan juga operasional sistem yang dibangun di BMKG. Karena saat ini BMKG sedang bekerja sama dengan Prancis, sehingga program ini akan sangat menguntungkan kita. Sehingga saya harus kuliah di sana, gitu. Nah, setelah itu baru kita membicarakan tentang kontribusi. Setelah kita mengetahui apa masalah yang kita temukan, apa yang sudah kita lakukan dalam usaha kita terkait masalah itu, dan apa keterbatasan kita, barulah kita em, merencanakan apa kontribusi yang akan kita lakukan setelah kita studi. Jadi ada 4 hal yang perlu kita ingat: timeline yang jelas dan realistis, mekanisme yang konkret. Konkret ini eh, nyata, lewat apa, kemudian penerima manfaat yang nyata, dan eh, hambatan dan solusinya ini juga harus kita sebutkan. Nah, untuk timeline dan realistis ini yang paling harus di-highlight itu yang jangka pendeknya. Apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus? Langsung, bagaimana, apa yang mau kita lakukan? Ini harus realistis, dan kita harus memastikan bahwa ini bisa dilakukan dengan posisi dan jabatan yang kita miliki saat ini. Nggak mungkin kan dalam jangka pendek kita mau mengubah peraturan, kita mau menjadi ketua kepala badan, kita mau menjadi eh, apa presiden gitu kan, nggak mungkin. Jadi ini harus realistis. Kemudian untuk jangka menengah dan panjang ini bisa disesuaikan, eh, realistis juga, namun dengan langkah-langkah yang tepat juga. Nah, langkah-langkahnya itu bagaimana? Harus jelas mekanismenya apa, melalui cara apa. Misalnya berkontribusi di pendidikan, gitu kan? Berkontribusi di pendidikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan melatih guru SD misalnya di NTT lewat program yang saya rancang. Nah, itu spesifik dan konkret. Kemudian penerima manfaatnya itu nyata. Siapa? Masyarakat Indonesia terlalu luas. Itu iya, jelas. Tapi siapa lebih spesifik? Nah, misalnya untuk saya itu nelayan di pesisir dan juga pelayar gitu. Nah, idealnya orang yang muncul di insiden pembuka kita, di narasi pembuka kita itu muncul di kontribusi kita, tujuan kita gitu. Dan ini juga penting, jelaskan hambatan dan solusi untuk menghadapinya. Jadi hambatan apa yang mungkin kita temui saat kita melakukan kontribusi gitu. Jadi kita sadar bahwa eh, ada hambatannya dan nggak mungkin mulus. Kalau misalnya semuanya mulus itu malah nggak realistis. Pasti ada hambatannya. Nah, contoh seperti ini. Jadi tampilan yang jelas ya, untuk esai saya after completing my master, setelah saya lulus S2, saya berkomitmen untuk langsung pulang ke Indonesia. Ini di highlight, langsung pulang ke Indonesia dan berkontribusi langsung di eh, pengembangan peringatan dini di Indonesia. Nah, di Indonesia masih general. Nah, dalam short term, fokus saya adalah memastikan kolega saya mendapatkan skill yang saya dapatkan di kuliah saya. Jadi saya akan sharing metode-metode yang saya dapatkan, akses-aksesnya, teknik-teknik baru internasional yang saya dapatkan pada kolega saya. Sehingga metode kita lebih update, metode perakiran cuaca kita lebih update. Nah, kemudian saya juga akan menginisiasi uh, workshop training online. Jadi teman-teman saya di UPT lain itu bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, ini realistis ya dengan posisi saya sebagai pegawai yang masih junior, yang masih eh, pegawai baru, gitu. Nah, kemudian untuk medium term juga saya jelaskan, saya mau eh, berkontribusi untuk bekerja sama dengan stakeholder. Nah, jadi saya akan bekerja sama dengan badan lain, kemudian meningkatkan pemodelannya, cuacanya. Nah, ini realistis juga karena
untuk medium term ini memang di sini saya tidak jelaskan ya tahunnya, tapi kalau teman-teman mau ngejelaskan medium term 3 sampai 5 tahun ke depan atau berapa 2 sampai 3 tahun ke depan itu lebih baik. Tapi di sini pun saya tidak jelaskan dan masih diterima. Namun tujuannya itu jelas, siapa tujuannya gitu. Apa yang mau dilakukan itu harus jelas juga. Nah, kemudian ini untuk eh, medium term juga. Nah, barulah di sini saya menyebutkan hambatannya. Although this development, walaupun pengembangan yang saya akan inisiasi ini membutuhkan signifikan computational power, jadi butuh sumber komputasi yang tinggi, butuh komputer yang super. Nah, di sini saya jelaskan bahwa kolaborasi saya dengan universitas saya sebelumnya akan membawa keuntungan, akan memberikan positif, feedback positif untuk saya bisa eh, berkolaborasi dan eh, meminta saran begitu dari supervisor saya. Dan juga di sini saya juga jelaskan bahwa kondisi BMKG saat ini sudah sangat mampu untuk menjalankan komputasi ini sehingga eh, walaupun butuh walaupun hambatannya adalah eh, kapasitas komputasi yang besar di daerah saya, namun BMKG pusat punya kapasitas itu sehingga kita bisa meremote komputer dari pusat. Nah, kemudian, nah ini penerima manfaat yang nyata. Jadi ini adalah kalimat terakhir dari kontribusi saya in the long term untuk jangka panjang. Ini harapan kita ya. Biasanya jangka panjang itu harapan kita, misi kita, mimpi kita untuk Indonesia. Jadi saya menyebutkan bahwa saya bervisi bahwa BMKG bisa menjadi institusi kelas dunia yang bisa menjadi acuan ASEAN dalam maritim. Sini juga saya jelaskan bahwa harus menempuh pendidikan juga lebih tinggi dan sehingga kita bisa memposisikan BMKG sebagai institusi referensi eh, di Southeast Asia. Dan kita juga bisa jelaskan di sini visinya ini sejalan dengan visi LPDP gitu. Ini juga harus kita ingat juga karena eh, kita di LPDP maka kontribusi kita ini sevisi loh dengan visi LPDP gitu. Nah, ingat juga bahwa ini sudah saya jelaskan di pembukaan. Jadi target RPJMN mengenai eh, insiden cuaca dan cuaca buruk ini sudah saya jelaskan juga. Jadi ini berhubungan dengan pembukaan saya. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu komitmen terakhir kita di esai terakhir. Jadi ini kalimat terakhir, kalimat terakhir. Jadi ini kalimat terakhir saya bisa dibikin lebih emosional sebenarnya karena kan ini udah lebih penutup dan kesimpulan. Jadi semua intinya kita harus secara eksplisit menjelaskan bahwa semua rencana yang kita sebutkan di atas itu hanya bisa terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu kita harus kembali. Dan kalimat penutup itu menyebut harus lebih baik lagi. Lebih baik jika menyebutkan lagi insiden atau fakta yang kita sebutkan di pembukaan. Jadi misalnya ini, saya sebutkan di kalimat terakhir saya, I didn't choose to the weather. Saya tidak memilih untuk mempelajari cuaca sebatas karena saya tertarik aja. Saya memilihnya karena itu adalah cara yang paling cepat dan paling nampak untuk melayani masyarakat. Di sini saya sebutkan bahwa cuaca berdampak kepada fisherman, kepada kapal, kepada penumpang setiap hari, dan ini mimpi saya pada Indonesia bahwa mereka bisa menggunakan informasi cuaca setiap hari.
gitu. Dan dengan bantuan LPDP itu bukan hanya investment di studi saya, tapi juga investment untuk protek Indonesia maritim melalui perakiraan cuaca yang akurat. Nah, ini yang jadi highlight juga. Saya siap untuk kembali berkontribusi dan membawa misi ini. Dan ini itu juga berhubungan dengan pembukaan saya. Jadi nyambung di pembukaan dan akhir itu nyambung. Jadi maksudnya teknik lingkaran itu seperti itu teman. Semuanya saling eh, nyambung seperti siklus. Dan syukurnya saat ini ada teknologi yang namanya AI ya teman-teman. Jadi ada banyak jenis AI, khususnya AI generatif ya. ChatGPT, Gemini, eh, dan yang lain-lain. Dan kita harus ingat bahwa kita harus menggunakan ini dengan bijak. Misalnya untuk grammar, untuk memperbaiki flow-nya supaya lebih lancar gitu, memperbaiki strukturnya atau mencari pemilihan kata yang lebih bagus gitu. Dan ingat kalau kita gunakan AI gratis, AI Gen gratis, itu saran saya untuk kita samarkan nama instansi gitu, disamarkan saja karena itu kan bakalan di training ya sama AI-nya. Jangan gunakan untuk generate atau membuat ide gitu. Karena sekali lagi esai ini akan kita pertanggungjawabkan di wawancara dan kalau itu buatan AI, kalaupun kita lulus nanti dengan esai buatan si AI ini, kalaupun kita lulus, ya itu kembali lagi ke nurani kita, nurani kita. Apakah kita layak dengan dengan pengalaman karangan itu. Jadi itu juga sebenarnya bom waktu. Jadi tips saya itu kalau punya rezeki lebih, pakai AI Gen yang premium, karena itu beberapa itu kita juga harus baca ya. Perjanjian beberapa AI premium itu menjanjikan bahwa data yang kita masukkan tidak akan di training. Nah, jadi dengan gitu kita bisa masukin tuh semua essay yang udah kita bikin di awal, kita masukin, kita minta review. Nah, tapi itu kita harus pastikan juga perjanjiannya. Gitu sih, teman. Oke, ini ya udah dibahas juga sih tadi. Apa daftar pertanyaan yang harus kita antisipasi eh, seperti peran kita gitu, kenapa harus S2, kenapa harus keluar negeri, tadi kita udah bahas. Nah, pilihan prodi 1 sampai 3 kok beda arah. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Harusnya sama, idealnya sama. Em, Kalau beda-beda itu malah aneh dan jadi bumerang untuk kita. Nah, seberapa besar masalah yang akan kamu angkat gitu. Jadi dasar yang kuat. Apa hambatan terbesar tadi yang udah kita bahas. Kemudian ini klasik ya. Kalau ditawari pekerjaan bagus gimana gitu. Ya ini kita harus tolak ya. Karena kan harus ada eh, kontribusi sesuai jangka waktu tertentu gitu. Nah, ini juga kalau untuk dokter, gimana kalau misalnya esainya enggak esainya itu nggak nyambung dengan penelitian gitu. Itu juga berbahaya ya. Jadi harusnya sih nyambung. Kalau kita menulis esai dan penelitian kita itu pasti kita bahas di esai kan. Jadi harusnya nyambung. Begitu. Dan ini quotes terakhir, esai LPDP yang baik bukan yang paling indah, namun yang paling aman untuk diinterogasi. Karena setiap kalimatnya berdiri atas sesuatu yang benar-benar terjadi, begitu, teman-teman. Saya berikan lagi kepada Kak Moderator. Lama banget ya. Oke, terima kasih Kak Mary untuk materinya malam ini ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mencatat nih tadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita mau bikin esai. Dan tadi itu ada satu slide yang aku mention banget terkait kelemahan ya Kak ya. Jadi jangan sampai kita tuh malu sama kelemahan kita karena bisa jadi dari sesuatu yang kita anggap ini kayak kekurangan kita nih itu malah bisa jadi poin kita buat dipilih istilahnya gitu ya untuk dianggap layak mendapatkan LPDP.
Nah, di sini teman-teman aku izin untuk ngejelasin sedikit terkait program Jagotes LPDP sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi nanti kita akan buka sesi Q&A, mengingat waktu sudah malam mungkin nanti akan aku batasi untuk Q&A-nya. Nah, buat teman-teman mungkin sudah ada yang pernah berlangganan dengan paket Jagotes LPDP ya. Jadi teman-teman di sini mungkin nggak asing nih sama websitenya ya. Untuk saat ini kita sedang menyediakan juga nih Kak, teman-teman untuk tryout gratis. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi kan dari Kak Mary kebetulan jadi testimoni juga ya, salah satu alumni Jago Tesal PDP, teman-teman perlu mempersiapkan nih. Kalau diskon mungkin nanti akan aku bahas ya di grup, izin ya kak ya. Jadi di sini teman-teman kalau yang belum berlangganan aku bakal saranin teman-teman untuk segera berlangganan. Kenapa sih harus segera? Karena kita nanti akan ada kelas di paket lengkap ada bimbel di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bergabung dari sekarang, teman-teman lebih siap untuk mengikuti kelasnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pengen berlangganan paket tryoutnya aja, itu juga kita ada ya. Jadi kita saat ini sedang ada dua paket, ada paket lengkap dan paket tryout. Perbedaannya apa sih antara paket lengkap sama paket tryout? Nah, kalau untuk paket tryout sendiri, teman-teman akan fokus terkait persiapan dari sisi TBS secara tryoutnya aja. Jadi kita belajar mandiri ya. Jadi di sini akses tryout pro ada 9 paket based on FR dari 2025 sampai ke 2026 batch 1 gitu ya. Jadi ya untuk yang 2024 kita akan hapuskan. Kenapa sih tidak digunakan lagi? Kan bisa buat bahan belajar. Karena kita merasa itu sudah tidak relate untuk teman-teman pelajarin. Karena khawatirnya kalau bisa terlalu banyak jenis soal yang teman-teman pelajarin, malah jadi pusing sendiri. Jadi kita bakal fokus ke paket-paket FR 2025 sampai 2026. Seperti itu ya. Di sini akan ada paket tryout itu akan ada kunci jawaban, ada pembahasannya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, ah cuma ngerjain doang nih, tapi nggak ada pembahasannya. Teman-teman bakal dapat kunci jawaban, pembahasan, dan masa aktifnya bisa sampai dengan 1 tahun. Tapi buat teman-teman yang lebih mungkin lebih mudah ketika ada mentornya, di sini kita juga ada paket lengkap. Teman-teman yang mungkin kemarin sudah pernah ikut juga. Jadi di sini bedanya adalah akan ada kelasnya. Nah, live kelas untuk batch 2 ini kita akan buka di bulan Agustus. Nah, nanti akan ada modul, ada kuis, terus nanti juga akan ada grup WhatsApp eksklusif. Dan kalau untuk di batch 1 kemarin, grupnya aktif banget sampai detik-detik terakhir. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terkait soal atau mungkin terkait kuisnya, itu boleh banget langsung didiskusikan ke grup. Karena selain ada mentornya, ada teman-teman sesama pejuang LPDP yang bisa saling sharing. Seperti itu. Oke, mungkin untuk tadi ada diskon atau tidak. Untuk saat ini kita sebenarnya ada usaha aman bisa dimintain nih untuk promonya seperti itu. Oke, mungkin ini aku lanjut dulu sebelum nanti di akhir sesi aku bakal ngasih tahu ada fitur baru yang gratis buat teman-teman coba yaitu SI Maker. Seperti itu ya. Jadi supaya nggak terlalu malam, mungkin aku lanjut ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang saat ini sudah ada pertanyaan atau mungkin di ruang obrolan kayak tadi udah banyak pertanyaan ya. Kak Mary mungkin aku bacakan atau dari Kak Mary sendiri nih yang mau langsung jawab bisa dipilih sendiri atau gimana? Oke. Mungkin kalau ada yang langsung juga boleh langsung aja kali ya, Kak. Oh, boleh. Boleh teman-teman yang mau on mic, boleh raise hand dulu. Jadi biar Oke. kita bisa persiapkan. Mm-mm. Iya, ini aku baca Teman-teman ada yang mau dulu. bertanya nih? Mm. Oke. Iya, sambil menunggu kita baca yang dari kolom komentar kali ya, Kak. Boleh, Kak Mary. Ini ada yang nanya ya. Iya, boleh Kak Antasia Siregar. Langsung nanya aja kali ya, Kak. Boleh, boleh. Jadi biar langsung ya. Oke, oke, terima kasih Kak Mary. Yang mau saya tanya adalah tadi kan eh, tentang esainya nih. Nah, satu yang menjadi case yang agak saya sulit ini kan tentang data. Kan kalau kita memasukin apalagi saya mau ambilnya itu yang eh,
spesialis begitu. Tapi, Oke. nah, jadi ada beberapa data rumah sakit yang sebenarnya yang data real kita nggak boleh ambil, Hmm. cantumkan seperti itu. Sementara kan terkadang akurasinya itu dibilang bikin presentasinya biar lebih enak ini gitu. Berapa per hari jumlah pasien yang dioperasi di tempat itu. Jadi Hmm. biar tahu nih kebutuhannya kalian itu ternyata sebanyak itu gitu. Nah, sementara kalau kita bahas dari yang ininya, kita bahas ada proyeksi kebutuhan menurut Kemenkes, sudah ada datanya. Untuk dokter spesialis ini dia butuh data 0,01 per 1000 jiwa. Itu data yang dikeluarkan dari Kemenkes sendiri untuk proyeksi kebutuhan. Apakah data itu sudah mencukupi saya taruh untuk sebagai latar belakang kenapa saya mengambil spesialis ini, atau memang harus saya cantumkan data per day yang dalam 1 tahun itu sebagai bentuk kebutuhan seperti itu. Kan kalau untuk dokter spesialis dari Bappenas sendiri 0,28, tapi ada per khususnya per spesialis A. Kalau Hmm. spesialis A butuh 0,01 per 1000. Kalau hanya data itu saya cantumkan, sudah akurat nggak? Atau memang harus butuh data-data presentasi jumlah yang diinikan di rumah sakit ini? Karena kemarin ketika kita mau ambil agak sedikit sulit di bagian diklat ya, karena kan mungkin eh, untuk data rumah sakit mungkin karena terlalu sensitif barangkali, jadi semua rumah sakit kan punya hak sendiri untuk menolak memberikan atau tidak, begitu Kak. Terima Iya. kasih. Oke. Jadi Kak Antasia mau daftar spesialis ya? Em, saya bisa kasih pengalaman dari perspektif saya untuk jalur STEM ya, PNS. Kalau untuk data itu memang bagus kalau kita bisa sitasi. Jadi sebenarnya kalau manajemen jumlah kata kita bagus, sebaiknya kita sediakan beberapa space jumlah kata untuk sitasi. Jadi datanya itu dari mana? Dari jurnal kah atau dari web kah atau dari mana yang bisa diverifikasi, yang bisa dilihat langsung oleh pewawancara itu. Itu jadi saya juga data yang saya sebutkan tadi itu dari WMO itu saya sitasikan webnya apa linknya gitu. RPJMN itu dari mana? Kemudian bukti bahwa cuaca buruk memang mempengaruhi pelayaran itu dari mana? Saya berikan linknya. Nah, kalau kita mau tambah data dari pengalaman kita juga nggak apa-apa. Saya juga ada yang saya contohin tadi. Pengalaman saya bahwa misalnya contoh cuaca itu di Riau itu Sumatera School sering terjadi gitu. Jadi itu sering menyebabkan eh, cuaca buruk sehingga nelayan berbahaya, bahkan di bandara pun itu juga membahayakan gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Itu eh, sesuai porsinya, kalau porsinya cukup dan tidak terlalu banyak ya. Jadi seimbang pengalaman dan juga yang bisa divalidasi, verifikasi itu menurut saya nggak apa-apa sih, Mbak. Eh, kalau misalnya yang Mbak Kak Antasia bilang tadi harus data per kabupaten itu nggak apa-apa sih kalau mau ngasih data sebanyak-banyaknya. Cuman kan kita terbatas kata ya. Pilih data yang benar-benar signifikan aja, yang benar-benar nunjukin urgensi gitu. Harus balance juga tadi yang bisa diverifikasi sama data dari pengalaman kita juga nggak apa-apa sebenarnya. Dari pengalaman saya ya, gitu. Oke Kak, saya cuma mau make sure ya, minta Hmm. maaf Kak Mary, Mari, make sure-nya begini. Itu kan dicantumin aja nih dapat dari mana datanya biar Hmm. aksesnya tahu, biar ibarat kata Iya, it's not hoax begitu tah. Nah, ya. jadi itu kan saya sudah bikin ada di katanya itu menurut data proyeksi Kemenkes itu kan berarti Hmm. dikeluarkan Kemenkes. Bahkan Iya, ada buku data kebutuhan Kemenkes itu yang baru dikeluarkan iya. itu tahun 2023 sampai 3. Nah, itu saya sudah bikin nih, Kak. Hmm. Tapi ya maksudnya kan kita ada beberapa teman kita yang Hmm. yang sudah lulus mereview nih Hmm. teman-teman sendiri gitu. Eh, Hmm. they say eh, maksudnya mereka bilang saya harus nyantumin yang benar-benar data dari tempatmu. Nah, I'm trying, and tapi aku ndak dapat dari rumah sakitnya, ngono toh. Aku ada Oh, ngebalancingin dengan kebanyakan aku bikin karena pengalaman pribadi. Terus iya. ditambah
data yang benar-benar aku lihat seperti itu. Nah, kalaupun itu mau di cross check sebenarnya ada nyata, tapi aku Hmm. proyeksikan lagi data itu dari data Hmm. Kemenkes sendiri yang mereka keluarkan Iya, dalam buku begitu. Nah, iya. jadi Kalau dari, kakak hmm, tadi bilang gini, ditampilin aja, buktikan linknya ini. Nah, aku iya. cuma make sure, apakah linknya itu kita cantumin di isi atau pas nanti substansi kita akan jelasin. Esai, di esai, cantumin aja Kak di esai. Saya nyantumin juga paper, judulnya penelitinya siapa ini. Jadi mungkin saya bisa nunjukin ini screenshot apa di share screen. Jadi saya cantumin di esai saya gitu. Ini esai saya ya. Nah, ini agak panjang karena tahun B1 itu kita bikin 2 esai kan. Nah, ini. Jadi ini penutup, nih referensinya. Jadi saya memang cantumin. Saya sediakan beberapa kata khusus untuk ini. Jadi kalau misalnya lebih dari 2000 kata itu yang atas-atasnya lagi saya kurangin. Jadi ini menurut saya penting sih untuk meyakinkan si pewawancara. Kalau memang kita itu eh, akademis ya, maksudnya scientific gitu. Menurut saya ini preferensi ini poin yang penting, salah satu yang penting gitu. Karena eh, ya si wawancara itu waktu substansi itu cuma melihat esai kita. Dia nggak ada waktu untuk melihat buka-buka ke Google ini itu mungkin ada beberapa, cuman kebanyakan itu mereka cuma lihat esai kita. Jadi ah ada juga mungkin yang menyalahgunakan membuat membuat sembarangan atau dikarang, tapi yaitu biarlah orang lain. Tapi maksudnya kalau kedapatan kan berbahaya juga bagi dia. Jadi jadi ini menguntungkan juga kalau benar-benar sesuai ada nyatanya gitu sih. Oke, makasih Kak. Berarti like kita bikin reference aja ya, jadi kayak daftar pustaka gitu. Iya Untuk benar. oke, makasih. Oke, mungkin kita buka dua orang lagi ya, Kak Mary, karena Iya, waktunya juga iya sudah Kak. malam. Oke, teman-teman lagi yang mau bertanya secara langsung? Ya, tiga orang. Ada Kak Hairunisa, boleh mungkin Kak Hairunisa dulu nih. Baik, terima kasih Kak. Izin selamat malam semua. Mau bertanya spesifik sih ke Kamari karena memang sama-sama PNS juga. Kalau saya spesifik di kementerian, jadi saya pengen tahu Kak, apakah tema blue economy yang Kakak angkat ini merupakan hasil dari keresahan lah ya, keresahan pribadi atau hasil dari pembahasan dengan mungkin pimpinan di eselon 2 atau eselon 3 di instansi Kakak gitu. Mungkin mereka tahu isu-isu strategis yang, oh Kak Mari kamu bisa nih ngambil isu ini. Jika memang dari keresahan Kakak sendiri, lalu Kakak build in esai, bagaimana sih Kak cara kita memilih tema yang sangat meresahkan bagi kita. Maksudnya kita kan punya beberapa tema yang bisa kita angkat nih, tapi uh, spesifik ke tema yang itu tuh gimana sih cara milihnya? Karena saya pribadi punya beberapa tema, beberapa keresahan, tapi masih bingung apakah ini visible nggak ya untuk saya ambil gitu. Mungkin turning point-nya akhirnya ngambil blue economy itu kenapa sih Kak gitu. Terima Oke, kasih. oke. Jadi untuk menemukan blue economy di esai saya itu berdasarkan keresahan saya sendiri sih, Mbak. Jadi sebenarnya itu sangat luas sih. Blue economy ini sangat luas. Dan karena esai 2026 ini kita harus spesifik di industri tertentu, jadi hubungannya ya perakiraan cuaca itu selain kepada publik, sebenarnya kalau untuk lebih spesifiknya itu di publik kan, untuk masyarakat luas. Namun bagaimana caranya supaya nyambung dengan visi LPDP, saya mengangkat eh, masalah di maritim waktu itu, saat itu. Jadi yang nyambungnya dengan LPDP itu di bidang maritim. Makanya saya memfokuskan esai saya itu ke bidang maritim saat itu gitu. Nah, untuk cara menemukan eh, industri yang paling urgent itu menurut saya
itu saya nggak tahu ya apa pilihan-pilihan Mbak, tapi kalau dari saya mencari mana yang paling itu dimulai dari keresahan saya dulu. Keresahan saya adalah eh, perakiraan cuaca di Riau ini kurang tepat, butuh ditingkatkan caranya gimana dengan melakukan pemodelan cuaca yang lebih lebih akurat gitu. Nah, dengan dari situ saya berangkat ke kemana ya ini industri yang cocoknya ya. Teman saya ada yang ke energi gitu. Tapi saya merasa untuk wilayah saya ini lebih cocok ke maritim gitu. Jadi saya ambil ke maritim jangkarnya gitu. Nah dari situ baru saya bangun narasi-narasinya gitu Mbak. Eh, gitu. Jadi case by case sih Mbak. Eh, Kalau untuk kita saran saya sih lebih mudah kita cari keresahan kita itu apa, baru kita hubungkan daripada kita mencari bidang mana nih, baru kita pilih gitu. Jadi nanti kita jadinya terkesan mau buat-buat gitu. Eh, gitu Mbak. Kira-kira gimana? Oke, oke. Not Hmm, you, Kamari. hmm, iya. Oke, kita lanjut nih. Mungkin Kak Edi boleh disilakan. Halo, suara saya terdengar. Oke, kedengeran Kak? Silakan. Sebelumnya mohon maaf, saya baru gabung tadi di pertengahan acara, jadi tidak menyimak dari awal sebetulnya. Jadi gini Kak, tadi kan saya sempat mendengar pas waktu kakak presentasi, di mana kalau bisa kan untuk permasalahan itu kita ambil di daerah ya, daerah. Nah, cara untuk menyambungkan permasalahan di daerah ini dengan tujuan, apakah perlu disambungkan dengan tujuan Indonesia ke depannya seperti apa, atau memang harus spesifik ke daerah gitu. Jadi nanti kita ketika kita berkontribusi kita kembali ke daerah, di khusus daerah kita gitu. Atau kayak gimana ya, Kak? Terima kasih. Iya. Sebaiknya memang sebaiknya kita membahas tentang daerah kita. Namun bukan artinya kita tidak membahas Indonesia ya secara umum. Itu wajib kita bahas. Jadi eh, permasalahan di daerah ini ada hubungannya nggak dengan Indonesia secara umum gitu. Misalnya saya permasalahan di Riau itu eh, perakiraan cuacanya itu kurang tepat. Jadi kita sering miss ngasih warning. Nah, ini secara umum, secara tidak langsung menggambarkan bahwa BMKG secara nasional itu tidak merata gitu kemampuan SDM-SDM-nya gitu. Jadi eh, walaupun kita membahas daerah, fokus ke daerah, kita juga tidak bisa melepaskan pembahasan Indonesianya. Nah, untuk kontribusi kembalinya itu memang kalau mau realistisnya, setelah studi pasti kita balik ke daerah lagi kan. Realistisnya gitu sih, Mas Edi ya. Eh, karena mungkin ada sih kesempatan-kesempatan misalnya langsung dapat kerja, tapi realistisnya sih kita langsung balik ke daerah ya setelah studi gitu. Jadi eh, mungkin untuk jangka menengah atau jangka panjangnya kita bisa bikin kontribusi yang lebih luas lagi. Misalnya mau kita berencana untuk mengejar naik jabatan ke jabatan lebih tinggi di pusat gitu, atau kita ingin menjadi perwakilan Indonesia di organisasi internasional gitu. Itu bisa aja sih. Tapi memang realistisnya di jangka pendeknya kita balik ke daerah gitu kan, Mas. Oke, siap Kak. Mm-mm. Sangat terjawab. Mungkin satu pertanyaan Mm-mm. lagi. Kebetulan saya lagi cari permasalahan, dan sebenarnya ada list permasalahan sih yang sudah saya temukan di daerah saya. Nah, cuma permasalahannya yaitu datanya yang memang belum terbaru. Jadi saya baru menemukan karena dari jurnal yang saya baca itu paling terbaru itu tahun 2020. Paling terakhir tahun 2020. Jadi belum ada data terbaru. Nah, kalau seumpamanya kita pakai data yang itu, apakah masih relevan atau memang harus nyari apa namanya data terbaru lagi? Sedangkan kan ini kita kejar-kejar sama waktu kayak gitu Kak. Jadi gimana ya?
Kalau memang Mas yakin itu data terbaru yang ada, nggak apa-apa sih Mas. Nanti paling kayaknya sih, kalau saya sih nggak ditanya ya ini data terbaru atau data lama. Yang penting kita bisa menjelaskan dengan spesifik saat wawancara itu. Jadi jelas datanya dari mana dan memang berhubungan gitu. Itu menurut saya nggak masalah sih. Karena kan memang ada datanya gitu. Oke, siap Kak. Mm. Cukup terbantu. Terima kasih banyak Kak. Iya. Oke, Kak Mary gimana nih? Masih ada yang acung tangan, Kak Wasit sama Kak Idola, apakah mau dijawab atau kita hold aja pertanyaannya? Eh, Kalau saya nggak apa-apa sih Mbak. Tergantung ini Oke, dari. kita buka ya untuk dua orang terakhir, mungkin dari Kak Wacit dulu. Boleh, silakan. Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Dengeran, Kak? Sebelumnya perkenalkan saya Siti, Mbak. Saya PNS juga, tapi kebetulan masih CPNS. Jadi kalau mau studi untuk tugas belajar itu masih 1 tahun lagi. Mungkin yang saya tanyakan ke Mbak Mary itu terkait pemilihan kampus yang dituju, karena tadi dijelaskan di IC-nya kalau nggak salah kampus yang akan dituju di IC itu di Paris ya Mbak ya, di PSL gitu. Iya. Nah mungkin saya mau tahu alasan pemilihannya, dan dari ratusan universitas bagus gitu di dunia kenapa milihnya di Paris gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Terima kasih. Oh, oke. Saya merasa diwawancarai nih, Mas. Mbak. Oke. Wawancara kedua ya. Oh, iya. Jadi waktu LPDP ini saya mendaftarkannya itu bundling ya. Jadi eh, untuk 2026 batch 1 ini kita bisa daftar itu dua dua beasiswa sekaligus. Jadi saat itu saya daftar co-funding Friends sama beasiswa STEM Maritim. Nah, namun saya lulusnya di STEM Maritim. Jadi karena saya daftar bundling, jadi saya bundling dan tanpa LOA. Jadi saya melis universitas saya itu ada 6. Jadi 3 yang Perancis, 3 yang STEM. Nah, makanya esai saya tadi membahas 2 ya, Colorado State sama PSL di Paris. Kenapa saya nggak lulus di co-funding? Karena saya nggak dapat LOA-nya. Jadi otomatis itu udah gugur. Jadi penilaian substansi saya itu dialihkan ke STEM saat itu. Nah, gimana saya menemukan mencari si PSL ini itu karena saya daftar co-funding ya. Jadi otomatis saya harus cari yang dari Prancis. Jadi saya cari dari listnya LPDP itu yang paling ada cocok dengan jurusan saya. Yang ada pertama yang ada jurusan meteorologi, atmospheric science-nya, dan kemudian saya juga mencari risetnya. Riset di sana seperti apa, apakah nyambung dengan yang mau saya tuju dan esai saya begitu, dan kursus-kursusnya gitu Mbak. Jadi memang sedetail itu kita harus mencari eh, mencari em, apa kampus. Bukan cuma dia ranking tapi itu bagus. Jadi memang saya filteringnya itu dari ranking dulu, ranking terbagus yang mana. Kemudian saya filter lagi cocok atau tidak jurusannya. Kalau tidak cocok di ini coret. Kemudian risetnya cocok atau tidak. Kalau tidak cocok dicoret. Kemudian barulah kursus-kursusnya cocok atau tidak gitu. Gitu sih Mbak. Eh, izin Mbak, kalau yang di Colorado, yang di US Hmm. itu juga sama ya metodenya ya? Sama. Kalau di Colorado itu lebih eh, saya filternya seluruh dunia. Jadi mana universitas yang ranking jurusannya itu bagus gitu. Jurusan ya, bukan kampus ya, Mbak. Ranking jurusan. Untuk S2 itu memang lebih bagus kita itu cari ranking jurusan. Jadi kalau mau cari di Google itu misalnya jurusan ekonomi, rank major ekonomi eh, in the world gitu. Rank major, rank jurusan. Karena kebanyakan untuk ranking universitas secara umum itu tuh lebih ke
S1 sebenarnya umumnya. Jadi nggak menjamin bahwa di Harvard meteorologinya bagus gitu, nggak menjamin gitu. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih dari Kak Idola, boleh disilakan. Baik, terima kasih Kak. Kedengaran Kak? Kedengaran, boleh silakan Kak. Ya, gini Kak, saya mau bertanya. Saya ini sekarang sebagai PNS. Nah, saya di daerah afirmasi. Oke. Kemudian saya jurusannya agroteknologi. Iya. Nah, di kantor jabatan saya sebagai analis lahan pertanian, namun saya ditugaskan di sekretariat yang mana hari-hari saya itu dalam pengumpulan data sebagai petugas data gitu, mengumpulkan data dari lapangan. Namun saya ingin membuat esai yang mana yang ingin saya lanjutkan itu S2-nya nanti teknologi pangan. Iya. Nah, apa bisa Kak? Misalnya saya S1 agroteknologi, saya mau ambil teknologi pangan. Alasan saya mau ngambil teknologi pangan karena saya lihat masalah nih di daerah saya bahwa tingkat kemiskinan tinggi sama kasus stunting tinggi. Itu Iya. berhubungan dengan pola pangan harapan, di mana di Iya. daerah saya itu PPH-nya itu sangat jauh dari ideal Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kemudian tingkat stuntingnya juga tinggi. Nah, itu kan berhubungan nih pola pangan harapan dengan tingkat stuntingnya. Jadi saya mengangkat masalah itu. Nah, kira-kira bagaimana ya Kak? Kan tadinya jurusan saya agroteknologi. Iya. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari sebagai PNS Mm-mm. hanya di bagian sebagai petugas data. Tapi Mm-mm. permasalahan saya angkat itu tentang apa tadi masalah stunting sama PPH tadi gitu. Bagaimana ya Kak mengkorelasikannya itu jadi sebuah Iya. esai yang bagus gitu. Terima kasih. Oke. Eh, Mas Idola ini mendaftar jalur apa? Afirmasi ya? Ya, saya afirmasi Kak. Oh ya, afirmasi. Oke. Sebenarnya afirmasi itu juga sebagai PNS ya. Ya, Berarti Mas bisa lebih banyak lagi pembahasannya di esai. Jadi membahas pekerjaan Mas dan juga membahas keresahan Mas di daerah. Itu tuh sebenarnya poin bagus sehingga bahasan di esai banyak. Nah, menurut saya kalau pekerjaannya mengumpulkan data malah berkolerasi ya. Jadi karena Mas tujuan pekerjaannya selama ini mengumpulkan data, jadi tahu data-datanya, tahu kondisi sebenarnya itu gimana gitu. Itu pun adalah bahan yang bagus sebenarnya untuk esai. Akan lebih bagus lagi kalau walaupun jurusan S1-nya nggak nyambung, nyambung sih seharusnya agroteknologi dengan teknologi pangan kan masih urusan dengan pertanian ya. iya Walaupun betul. nggak linear satu garis, tapi kalau emas di pekerjaan sehari-hari berurusan eh, dengan ada hubungannya dengan pangan, eh, menurut saya nggak apa-apa. Tapi perlu diingat lagi teknologi pangannya itu mau tujuannya itu seperti apa, gitu. Nah, dan juga metodenya seperti apa. Misalnya mau mau mengembangkan apa, ini panjang sebenarnya pembahasannya sampai ini ya, sampai kontribusi. Mau ngapain sebenarnya dengan teknologi pangan itu? Apakah mau mengembangkan teknik pertanian kah, atau mengembangkan satu bibit tertentu kah? Nah, eh, kalau seperti itu, apakah kontribusi ini bisa dilaksanakan gitu. Eh, apakah nanti waktu kuliah kesusahan atau tidak? Jadi perlu juga pengalaman Mas nih dalam persiapan ambil S2 ini. Jadi nggak kalau pengalaman aja, pengalaman mengetahui hal tersebut itu menurut saya masih itu bagus tapi agak kurang. Jadi misalnya Mas pernah ikut pelatihan kah atau pernah ikut diskusi dengan memang memang orang-orang yang berkepentingan gitu ada nggak Mas? Jadi misalnya Mas ada focus group discussion gitu FGD dengan mereka berdiskusi langsung. Jadi mereka memang menyebutkan keresahan mereka dan mereka membutuhkan ini solusi solusi tersebut
Jadi Mas pengen belajar teknologi pangan gitu. Ya, izin menjawab ya Kak. Di daerah saya sebenarnya juga sangat dibutuhkan ya. Kayak pimpinan kami, bupati itu sangat mengharapkan sumber daya Hmm. manusia yang mampu Hmm. Hmm. dalam apa ya, hilirisasi. Ini kalau teknologi pangan ini kan Hilirisasi. semacam hilirisasi gitu loh, dari mulai Ya, produksi benar-benar. sampai apa namanya, artinya dia punya nilai tambah lah apa ini Iya, pangan ini gitu. Kayaknya ke situ sih Kak. iya, iya. Itu berarti bisa tuh disebutkan Mas, dialog Mas dengan gubernur saat itu atau Mas mengikuti rapat, mungkin rapat besar, nggak harus berdua ya. Jadi dialog Ya, rame-rame itu bisa. Itu bagus, itu bisa dimasukkan menurut saya ya. oh ya Kak, terima kasih Kak. Mm-mm. Mm-mm. Atau Mas kalau bisa ada waktu atau mungkin mau di kalau misalnya masih bisa kalau mau eh, kalau misalnya tapi saya harap Mas lulus ya batch ini. Amin. Kalau misalnya belum lulus nanti untuk batch selanjutnya Mas bisa ngumpulin lebih banyak pengalaman lagi. Misalnya Mas ikut seminar tentang teknologi pangan gitu. Mas ikut training-training atau training online gitu, seminar online gitu. Eh, itu akan meningkatkan posisi Mas di bidang yang ingin Mas pelajari gitu. Jadi eh, dasarnya itu bukan cuma mau eh, mengetahui aja, tapi menambah pengetahuan, menambah skill. Jadi bisa diterapkan langsung gitu. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Kak. Untuk petunjuk selanjutnya nanti Kak untuk bisa berdiskusi untuk konsultasi gitu ya, mohon arahannya Kak. Oh, itu Mbak admin boleh dijawab. Ya, Mbak Amin Mungkin nanti ya. kalau untuk itu nanti kita bisa bahas di grup ya Kak, karena kan kita juga Iya, ada grup ya untuk Oh iya, baik. boleh. LPDP. Iya, Gitu. Jadi Terima kasih mungkin Kak. Kak Mary masih boleh, bergabung di boleh. salah satu grup, boleh nanti kita saling sharing ya Kak ya. Iya, Di boleh. situ. Oke. Nah, teman-teman mungkin karena mengingat waktu yang sudah malam, apalagi teman-teman yang bukan Wita, ya, ini sudah hampir Mm-mm. tengah malam. Untuk sesi tanya jawabnya aku izin close dan aku cek Iya. juga di menu obrolan udah banyak pertanyaan yang dijawab juga sama Kak Mary. Nah, selanjutnya aku mau izin memperkenalkan gitu ya fitur terbaru dari Jagotes CPNS, Jagotes LPDP yaitu Essay Generator. Nah, tadi kan teman-teman udah dapet ya insight apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat membuat esai ini yang dari mulai latar belakangnya seperti apa, data-data apa yang perlu kita masukin, terus isinya tuh harusnya bagaimana. Nah, pasti kan masih ada pertanyaan kayak kira-kira esai yang saya buat itu sudah bagus atau belum sih, sudah cocok atau belum sih, misalnya kayak gitu ya. Walaupun memang sebenarnya kalau terkait esai itu tidak ada esai yang bagus gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ngebahas esai terutama untuk LPDP ini, mana sih yang paling, bukan yang paling banyak katanya, bukan yang paling baik tata katanya atau segala macam, tapi tentang apa isinya seperti itu. Makanya di sini Jagotes LPDP menyediakan satu fitur baru yang teman-teman bisa gunakan saat ini secara gratis. Ya, teman-teman bisa trial dulu, yaitu Essay Maker gitu. Nah, Essay Maker ini kita menggunakan AI, tadi juga sempat dibahas ya sama Kak Mary terkait penggunaan AI. Boleh kok kita menggunakan AI ya Kak ya, cuman memang penggunaan AI ini kita sampai kita membuat di AI, karena kan setiap isi yang kita tulis itu, setiap kata yang kita masukkan ke essay kita itu akan kita pertanggungjawabkan di sesi wawancara nanti. Jangan sampai teman-teman hari ini lulus nih administrasinya, lulus esainya, ternyata ketika diolah lagi sama pewawancara ternyata teman-teman bingung sama isinya. Nah, di sini Jagotes menyediakan Essay Maker LPDP khusus untuk teman-teman. Teman-teman bisa coba. Nah, di sini gimana sih cara aksesnya? Tadi aku izin ulang. Jadi teman-teman bisa masuk ke laman Jagotes LPDP-nya, lalu di dashboard itu ada Essay Maker. Di menu belajar itu ada essay maker, tryout pro, materi dan quiz, dan kelas. Nah, teman-teman bisa klik essay maker-nya atau di sini ada essay maker. Nah, karena di sini kebetulan aku juga belum pernah coba nih untuk akun aku, jadi teman-teman bisa langsung klik mulai gali bahanmu. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita ada jawab 9 pertanyaan nih. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa buat draftnya.
buat draft baru. Sebentar, sinyal aku agak bermasalah ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa isi, aku mungkin izin ngasih tutorialnya secara langsung ya. Kita klik nih, teman-teman mau masuk mana? Magister kah? S1, S2 atau dokter S3? Di sini kita isi program beasiswanya teman-teman yang akan ditempuh tuh program beasiswanya kayak gimana. Terus tujuannya, kalau untuk Ameri sendiri tadi di luar negeri ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman yang mau dalam negeri atau luar negeri bisa diklik. Terus kriterianya atau mungkin jalur pendaftaran LPDP-nya, jalur umum kah, CPNS, PNS, TNI Polri atau afirmasi. Kayak gitu. Aku mungkin kasih contoh yang di sini ya. Terus kita pilih. Terus apakah sudah punya LOA? Kalau misalnya memang belum, bisa klik belum. Nah aja. Seperti itu, diisi data-datanya. Nanti kalau misalnya sudah, di sini kan karena aku belum ya, aku izin isi strip aja. Oke, ini di sini. Nah, klik lanjut. Masih kurang situasi kerja, nama prodi. Oke, di sini. Oke, aku lanjut. Situasi kerja. Mana tuh? Oh, di sini, sorry. Nah, kalau semua datanya sudah diisi, bisa diklik lanjut. Nah, di sini tadi kan dibahas ya tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, buat teman-teman yang bingung, atau mungkin bingung nih kalau misalnya baca lagi atau ngulang lagi, di sini udah ada keywordnya. Ada hint-hintnya. Yang pertama, titik berangkat, insiden musuh seperti apa. Terus dan bukti kapasitas, ada justifikasi kasus. Tadi kenapa sih apa sih namanya masalah apa yang kita angkat seperti itu ya. Terus rencana pasca studi setelah kita nanti dapat kita belajar, kita sekolah, kita mau ngapain gitu. Terus habis itu komitmennya karena kan tadi juga ada pertanyaan kalau misalnya kita sudah selesai studi, sebaiknya kita balik ke tempat asal kita. Seperti itu. Bahkan tadi dimention juga sama Kak Mary, kalau bisa cari masalah yang solusinya itu hanya bisa kita terapkan di negara kita aja. Gitu. Jadi kita ada komitmen nih kalau misalnya kita mau belajar itu, kita dapat, terus nanti kita bakal balik lagi. Terus yang ketujuh ada nilai personal, terus habis itu preferensi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal isi. Di sini teman-teman tinggal isi. Yang pertama itu satu kejadian spesifik yang membuat kamu berpikir masalah ini harus diselesaikan. Jadi di sini udah ada keyword-keywordnya, udah ada hint-nya, udah ada clue-nya. Teman-teman tinggal isi nih. Mungkin aku bisa bilang ini bukan bisa teman-teman tinggal isi, jadi teman-teman udah tahu tour guide-nya, guide-nya seperti apa sih, apa yang harus aku isi di paragraf kedua, di paragraf ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung, contoh nih ya, aku bingung nih, apa sih yang kamu lakukan dalam situasi itu? Nah, di sini ada contohnya. Jadi teman-teman benar-benar dikasih guide, dikasih tutorial, dikasih clue buat mengerjakan atau membuat esainya teman-teman. Kita nggak mau bikin esai sekedar kita chat GPT, aku mau bikin esai buat LPDP, nggak gitu. Tapi kita benar-benar mau bikin yang sesuai sama kebutuhan, sesuai sama kondisi kita saat itu. Seperti itu. Dan untuk saat ini, teman-teman bisa mencoba untuk aksesnya ya. Dan hasilnya nanti itu teman-teman bisa akses, bisa teman-teman dapatkan di tanggal 15. Seperti itu. Nanti hasilnya itu bakal bisa di-generate di tanggal 15. Di sini juga udah ada ya. Berapa karakter, jadi ada maksimal 200 karakter, minimal per 200 karakter, jadi udah ada guideline-nya. Di sini kalau bisa terlalu pendek, jawaban itu terlalu pendek untuk menghasilkan esai yang kuat. Tambahkan detail, seperti itu. Jadi teman-teman benar-benar dikasih fitur yang bukan cuma sekadar ngasih AI buat belajar, tapi di sini essay maker itu adalah essay yang bisa jadi guideline-nya teman-teman. Gitu. Coba aku lanjut. Ini karena aku terlalu sedikit, jadi tidak bisa aku lanjut. Mungkin teman-teman boleh coba sekarang atau besok pagi. Dan nanti untuk hasil generate-nya akan teman-teman dapatkan di tanggal 15. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait essay maker-nya
boleh nih sebelum aku tutup kelas kita malam ini, atau mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga ditanyakan ke grup karena aku join ke semua grupnya, jadi teman-teman boleh banget mention aku. Seperti itu. Kenapa tanggal 15 Kak? Oke, jadi kalau misalnya untuk essay maker-nya ini, kenapa sih di-generate hasilnya tanggal 15? Karena kita bakal menyesuaikan juga untuk fiturnya. Kita juga nggak mau cuma sekedar teman-teman bisa ngerjain aja, tapi teman-teman juga bisa. Nah, untuk hasil ini bukan berarti hasil teman-teman baik, bagus, 100, 5, 80, tidak seperti itu ya. Tapi lebih ke bagian mana sih yang perlu teman-teman tekankan. Seperti itu. Dan tanggal 15 sendiri itu 3 hari lagi ya, iya plus H+3 karena kita butuh generate itu sih. Jadi makanya kita minta spare waktu dan teman-teman bisa mendapatkan hasilnya di tanggal 15. Jadi teman-teman bisa kerjakan saat ini atau mungkin besok gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait essay maker-nya atau mungkin itu tidak bisa. Sebenarnya kalau misalnya bisa mengerjakan dilewat dari tanggal 15 itu masih bisa gitu ya. Tetap kita buka. Cuman untuk yang free access ini aku dapat infonya itu untuk dikerjakan secepatnya seperti itu sih. Jadi supaya nanti di tanggal 15 teman-teman udah lebih prepare. Terus juga mengingat kita kan sekarang lagi dalam tahap persiapan ya. Apalagi tadi dapat ilmu juga dari Kameri. Jadi lagi hangat-hangatnya nih. Khawatirnya kalau misalnya teman-teman tunda, itu bingung lagi. Seperti itu. Jan. Jadi kan kalau dari SI Maker, deadline ini menurut aku pribadi mirip nih sama tahapan dari Kameri sendiri. Seperti itu. Jadi masih relate. Gitu. Mungkin ada lagi, kalau untuk yang premium, sebenarnya kalau untuk fitur SI Maker ini tidak terbatas antara akun premium dan gratis sih Kak untuk saat ini. Gitu sih Kak. Jadi belum ada perbedaan akses untuk akun premium atau yang gratis. Nah, untuk teman-teman yang tadi bertanya terkait promosi, teman-teman kalau yang mungkin sebelumnya sudah berlangganan paket lengkap di 250 di batch sebelumnya, itu teman-teman tinggal upgrade paket nanti di paket bimbel. Gitu, kalau misalnya mau ikut kelas bimbel. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau ikut kelas bimbel lagi, nggak perlu upgrade paket lagi itu nggak masalah. Karena masih dapat tryout-tryoutnya. Seperti itu. Atau kalau teman-teman yang sebelumnya deal paket tryout aja, nah upgrade bimbelnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum pernah upgrade paketnya sama sekali, itu aku rekomendasikan untuk coba ambil paket lengkap dibandingkan paket tryout aja. Gitu. Nanti terkait upgrade paket bimbel sendiri itu akan aku jelaskan nextnya di grup ya, karena memang mengingat untuk saat ini kita juga sedang develop lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materinya sudah di-share ya sama Kak Mary. Mungkin aku izin Kak Mary nanti share ke grup. Aku chat personal dulu ke Kak Mary ya. Gitu, kalau misalnya teman-teman yang tadi kelewatan atau ketinggalan. Oh ya Kak, izin Oke. mau info juga beberapa pertanyaan udah saya jawab juga di chat. Mungkin bisa Oke, siap. Makasih banyak bantu. Kak Mary nih. Untuk teman-teman mungkin ada lagi baik terkait programnya atau mungkin essay maker-nya atau mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, aku welcome banget untuk teman-teman tanya di grup atau mungkin tanya admin. Kebetulan untuk WhatsApp admin aku sendiri yang pegang. Jadi teman-teman boleh banget ya untuk diskusi, tanya jawab. Dan aku sangat senang ketika grup itu rame sama teman-teman yang diskusi. Gitu. Oke, untuk kelas malam ini mungkin aku izin tutup ya teman-teman, mengingat waktu juga sudah malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kelas kita hari ini. Dan aku mau ngingetin di minggu depan kita juga akan ada live kelas lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan di waktu yang sama di hari Minggu. Gitu. Sekali lagi makasih banyak buat Kak Mary untuk informasinya, sharingnya malam ini. Dan aku sendiri bukan sebagai peserta LPDP sangat amat nambah wawasan gitu ya. Apalagi tadi berbagai macam pertanyaan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk sharing malam ini. Mohon maaf aku sebagai dari tim Jagotes jika ada kesalahan untuk Kak Mary dan teman-teman semua.
Seperti itu. Baik. Oke, dari Kak Mary ada closing statement? Iya, udah. Terima kasih juga atas kesempatannya, Mbak. Saya juga minta maaf ya karena sering mepet. Jadi, tapi saya selalu ingat, saya tidak lupa. Memang saya lama jawab, tapi saya selalu ingat tugas saya gitu. Ya, jadi Oke, semangat dulu siap, untuk siap. teman-teman juga. Semoga bermanfaat. Semangat juga kalau ada pertanyaan boleh juga ditanya di chat. Semoga Ah, batch 2 ini lulus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Mary dan terima kasih teman-teman sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan dan tadi keterlambatannya. Semoga sesi live class hari ini bermanfaat. Izin tutup untuk Zoom-nya. See you. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget di grup ya teman-teman ya. Iya sih.